Ketika menyaksikan Presiden Prabowo berkunjung ke Aceh untuk ketiga kalinya dalam rentang waktu relatif singkat, kita jadi teringat pada ucapan Jenderal Douglas MacArthur saat hendak meninggalkan Filipina pada masa Perang Dunia Kedua. Jenderal MacArthur adalah Panglima Tentara Sekutu untuk wilayah Asia Pasifik yang bertugas membebaskan kawasan Asia dari cengkraman tentara Jepang. Saat itu, Jenderal MacArthur mengatakan, "I shall return," sebuah janji bahwa ia akan kembali ke Filipina untuk membebaskan negeri tersebut dari tentara Dai Nippon yang berambisi menaklukkan Asia Raya. Ketika itu, MacArthur sedang mempersiapkan serangan untuk membebaskan Filipina. Tiba-tiba harus berangkat ke Australia atas perintah Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt. Sebelum berangkat ke negeri Kanguru, MacArthur berjanji kepada pasukan gerilya Filipina dan tentara sekutu yang berada di sana bahwa ia akan kembali untuk membebaskan Filipina. "I shall return," ujar MacArthur. Dan ia pun menunaikan janjinya. Serangan militer besar-besar digelarnya untuk memukul mundur pasukan Jepang dari Filipina dan berhasil. Sejak itu, Jenderal Douglas MacArthur dikenal sebagai jenderal yang setia pada janjinya. Seorang patriot adalah seorang ksatria, dan seorang ksatria sangat pantang ingkar janji. Seperti itu pula lah Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, yang berjanji kepada masyarakat Aceh bahwa ia akan kembali ke bumi Serambi Mekah setelah ia selesai melakukan kunjungan kenegaraan ke Pakistan dan Rusia. Prabowo merasa berhutang kepada rakyat Aceh untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul akibat bencana banjir dan longsor di wilayah ini, termasuk meluruskan tuduhan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang membuat framing seolah-olah pemerintah pusat tidak membantu Aceh. Presiden Prabowo menunaikan janjinya. Ia kembali ke Aceh, langsung dari Rusia. Setelah mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Suwondo, Medan, Sumatera Utara, Presiden beserta rombongan langsung menuju posko pengungsian di Jembatan Aceh Tamiang, Provinsi Aceh menggunakan helikopter. Kedatangan Presiden Prabowo disambut histeris oleh masyarakat korban bencana, termasuk anak-anak yang menyanyikan lagu "Selamat Datang Bapak". Presiden lalu bergerak menuju posko kesehatan, menjenguk warga yang sedang berobat, seraya mendoakan agar mereka sehat kembali. Setelah itu, Presiden meninjau kawasan pemukiman warga yang terdampak bencana di bawah jembatan dan menyaksikan sendiri rumah-rumah warga yang rusak berat, terendam lumpur tebal dengan puing-puing bangunan yang berceceran di sana-sini. Kembali ke tenda pengungsian, Prabowo dikerumuni anak-anak berebut bersalaman. Prabowo memeluk anak-anak, mengusap-usap kepala mereka dan berbincang-bincang sejenak. Di halaman tenda pengungsian, didampingi Gubernur Aceh, Bupati Aceh Tamiang, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Sosial, dan Sekretaris Kabinet, Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang telah menerima kedatangannya dengan baik. Prabowo mengatakan, kedatangannya ke Aceh Tamiang adalah untuk memenuhi janjinya beberapa waktu lalu bahwa ia akan kembali ke sini. Prabowo berjanji untuk memperbaiki keadaan ini bersama-sama, dan pemerintah akan turun membantu memperbaiki semuanya. Prabowo juga meminta maaf jika masih ada hal-hal yang belum terselesaikan. Ibu-ibu, anak-anakku sekalian, terima kasih saya hari ini diterima dengan baik. Saya datang sesuai janji saya waktu itu. Tamiang masih terputus ya. Terputus. Kapan sudah tembus? Berapa hari yang lalu? Seminggu lalu ya. Saya janji mau nengok beliau. Saya lihat keadaan. Insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya ya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya.
Ya kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit ya, keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Saya kira itu saja ya. Ya mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal. Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita ya. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awasi ya. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya. Seperti Jenderal MacArthur yang mengatakan I shall return saat meninggalkan Filipina dan benar-benar kembali ke Filipina sesuai janjinya. Prabowo juga telah menunaikan janjinya untuk kembali ke Aceh dan mengunjungi Taceh Tamiang yang sempat terputus dari dunia luar. Kedatangan Prabowo ke Aceh Tamiang sekaligus merupakan sinyal kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia bahwa pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia hadir di sini. Tidak seperti yang dituduhkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang menyebarkan opini publik seolah-olah pemerintah pusat berpangku tangan terhadap nasib masyarakat korban bencana di daerah ini. Jika masih ada orang-orang yang tetap menyebarkan kabar bohong bahwa Aceh Tamiang masih terisolir setelah kedatangan Prabowo, maka jelaslah niat mereka. Mereka hanya ingin pemerintah Indonesia dinilai gagal, sehingga akan berdatangan bantuan internasional yang bisa mereka manfaatkan. Sementara mereka sendiri tidak ikut bergerak membantu menanggulangi bencana, namun menunggangi bencana untuk kepentingan mereka. Dari Aceh Tamiang, Presiden Prabowo beserta rombongan bergerak menuju Takengon dan menunaikan sholat Jumat di Masjid Besar Al-Abrar, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Kedatangan Presiden disambut para jemaah serta jajaran pemerintah daerah setempat. Salat Jumat dipimpin oleh Imam Tengku Mino, sedangkan yang bertindak sebagai khatib adalah Tengku Muslim, pelaksana tugas Kepala Dinas Syariat Islam. Usai sholat Jumat, Prabowo mengunjungi posko pengungsian Takengon, menyaksikan kegiatan trauma healing, meninjau dapur umum dan posko kesehatan. Prabowo menyapa warga yang ada di posko pengungsian dan mendoakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita semua. Amin ya Allah. Seru pengungsi dengan rasa haru yang tak mampu mereka sembunyikan. Men of our time.